Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Putri Saskia. Saya mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan Pancamudi, Medan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metodologi penelitian. Jadi di sini akan ada 3 judul yang saya pilih untuk mengetahui apa itu pendekatan penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, variabel, jenis data berdasarkan sumber data, metode analisis data, dan skala pengukuran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton videonya sampai habis ya. Judul yang pertama, pengaruh persepsi, profesi, dan kesadaran etis terhadap komitmen profesi akuntan publik. Ini survei pada kantor akuntan publik wilayah Surakarta. Jadi, terdiri dari 7 poin. Yang pertama, pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penjelasannya, perumusan masalah. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh persepsi, profesi, dan kesadaran etis terhadap komitmen profesi akuntan publik? Nah, ini sangat berpengaruh karena sangat membutuhkan persepsi dari pihak profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan penilaian dan tanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang tidak menyesatkan kepada masyarakat dan pemakainya. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan mutlak mengenai hasil akhir proses audit, yaitu laporan auditor, serta untuk mengetahui tingkat suatu keberhasilan dan kinerja. Untuk pengembangan hipotesis, 1. Persepsi, profesi, dan kesadaran etis secara simultan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen profesi. H2. Profesi dan kesadaran etis secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen profesi. Pengujian hipotesis menggunakan hasil uji F, N untuk mengetahui apakah sebuah variabel independen secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, dan menggunakan hasil uji T untuk mengetahui apakah pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan atau tidak. Jadi kesimpulannya, dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Adanya pengaruh positif dan signifikan untuk variabel persepsi profesi terhadap komitmen profesi akuntan publik dilihat dari nilai hitung 5,76 lebih besar tabel 1,699 dengan signifikan 0,000 lebih kecil 0,05. Variabel kesadaran etis berdasarkan pada nilai terhitung 1,995 tabel 1,699 dengan signifikasi 0,056 lebih kecil 0,05 berarti menunjukkan bahwa kesadaran etis tidak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen profesi akuntan publik. Untuk nilai adjusted R2 sebesar 0,639 berarti bahwa komitmen profesi akuntan publik dipengaruhi oleh variabel persepsi profesi dan kesadaran etis sebesar 63,9%, sedangkan sisanya sebesar 3,61% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kedua, tempat dan waktu. Untuk tempatnya itu survei pada kantor akuntan publik wilayah Surakarta, waktunya April 2007. Ketiga, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik KAP di wilayah Karesiden Surakarta yang terdaftar pada Direktori IAI Kompartemen Akuntan Publik 2005. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Surakarta dengan jumlah auditor sebanyak 40 auditor untuk periode Desember 2006. Terdapat 4 kantor akuntan publik di wilayah Surakarta yang menjadikan objek penelitiannya yaitu KAP Dr. Andes Sumarti, KAP Dr. Andes Rahmat Wahyudi, KAP Dr. Andes
Payamanta dan Co, KAP Dr. Andus Wartono dan Co. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel acak sistematik atau systematic random sampling. Nah, 4. Untuk variabelnya menggunakan konsep yang telah menjadi teori yang menjelaskan fungsi statistik digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Statistik deskriptif, yaitu proses pengumpulan dan peringkasan data serta upaya untuk menggambarkan berbagai karakteristik yang penting pada data yang telah terorganisasi tersebut. Metode ini digunakan untuk menggambarkan tentang deskripsi responden yang terdiri atas jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua itu statistik inferensial, digunakan untuk kelanjutan atau pengembangan dari proses statistik deskripsi karena pada metode ini dilakukan penggunaan berbagai perkiraan berdasarkan data-data yang terkumpul serta melakukan pengujian hipotesis. 5. Jenis data berdasarkan sumber data berupa data interval yang didapat langsung dari informasi KAP yang ada di Surakarta. 6. Metode analisis data. Jadi metode analisisnya ini menggunakan deskriptif dengan memecahkan survei dan menggunakan beberapa uji F, yaitu data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh persepsi profesi dan kesadaran etis terhadap komitmen profesi akuntan publik. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala ordinal, menjelaskan bahwa terdapat responden dari penelitian dari yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, itu penjelasan untuk judul skripsi yang pertama. Nah, lanjut teman-teman untuk judul skripsi yang kedua, yaitu analisis kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan model Altman, Z-score, dan Zafgreen Logic. Studi kasus pada perusahaan farmasi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Terdiri dari 7 poin. 1. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penjelasannya, terdapat proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi keuangan dari perusahaan farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2015 menggunakan model Altman dan model Zafgreen, serta untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua model penilaian tersebut. Kategori datanya merujuk pada data lapangan penelitian yang ini terlihat jelas di PPT. Boleh teman-teman lihat apa perbedaan dari tahun 2011 sampai 2015. Pengembangan susunan teori dari penelitian ini dimulai dari membahas analisis laporan keuangan, kinerja keuangan perusahaan farmasi, sampai menganalisis rasio keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek. Dari pengembangan susunan teori ini berdasarkan hasil analisis, ada perbedaan signifikan antara hasil penilaian menggunakan model Altman dan model Zafgreen. Kedua, tempat dan waktu. Ini tempatnya studi kasus ke perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktunya itu 1 Januari 2018. Untuk populasi dan sampelnya itu, populasinya seluruh yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2011 dan 2015 menurut model Altman, Z-score, dan model Zafgreen Logic, serta apakah terdapat perbedaan hasil penilaian kondisi keuangan perusahaan farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015 menurut model Altman, Z-score, dan model Zafgreen Logic.
Sampelnya itu diambil tahun 2012, dilihat dari kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Keempat, variabel. Menggunakan definisi konsep yang menjelaskan kondisi keuangan yang dialami perusahaan farmasi terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019 menggunakan model Zafgreen Logit. Ada 3 kategori, yaitu sehat, kritis, dan potensial bangkrut. Hasil analisis memperoleh kategori sehat sebanyak 33 perusahaan, tidak ada perusahaan yang di kategori kritis, dan potensial bangkrut sebanyak 12 perusahaan. Dengan adanya analisis model Altman dan model Zafgreen, perusahaan bisa memprediksi kondisi dirinya sehingga perusahaan itu dapat melakukan tindakan yang benar dan tepat untuk kelangsungan usahanya. Untuk jenis datanya ini berdasarkan sumber data, mengetahui setiap tahunnya yang mana kategori kritis dan potensial bangkrut yang berupa data-data internal yang dapat langsung dari kondisi keuangan perusahaan farmasi terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2015 untuk dilihat dari model Altman dan model Zafgreen. 6. Metode analisis datanya ini menggunakan deskriptif dengan memecahkan analisis kondisi keuangan perusahaan dan menggunakan mode Altman dan Zafgreen. Dilihat dari kondisi analisis data, dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala rasio yang harus dianalisis perbandingan dengan instruksi sejenis atau analisis perbandingan rasio. Lanjut, judul yang ketiga, pengaruh pendapatan asli daerah PAD, dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK, dan dana bagi hasil DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Ini studi kasus empiris pada pemerintah provinsi se-Indonesia tahun 2012. Terdiri dari 7 poin. Yang pertama, pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Penjelasannya untuk pengurumusan masalah bagaimana pengaruh dari setiap pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal. Kedua, kesimpulannya tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Untuk waktu dan tempatnya itu studi empiris di pemerintah provinsi se-Indonesia. Waktunya pada tahun 2012. 3. Populasi dan sampel. Populasinya ini di mana objek yang diamati berupa benda hidup maupun benda mati dan sifat-sifat yang ada dalam objek tersebut dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi tahun 2012. Sampel data PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal di pemerintah provinsi se-66 Indonesia tahun 2012, di mana data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda. Teknik pengambilan sampel menggunakan pengambilan sampel acak berdasarkan area cluster random sampling. 4. Variabel. Definisi konsep yang dilakukan dalam analisis data adalah analisis deskriptif untuk menjelaskan variabel PAD, variabel DAU, variabel DAK, variabel DBH, dan variabel belanja modal. Dalam analisis inferensial menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolonialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasticity, dan dalam analisis regresi melakukan tahap uji statistik T dan uji F mencari koefisien determinasi. 5.
Jenis data berdasarkan sumber data itu termasuk jenis data eksternal yang dicari dari pengalokasian belanja modal setiap pendapatan asli daerah PAD, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil untuk mengetahui pengaruh dari setiap pendapatan terhadap pengalokasian belanja modal. Yang keenam, metode analisis data. Metode analisisnya itu menggunakan metode analisis deskriptif. Lanjut yang ketujuh itu skala pengukuran. Skala pengukurannya menggunakan skala monominal yang menjelaskan bahwa memungkinkan peneliti mengelompokkan subjek setiap pendapatan asli daerah PAD, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus DAK, dan dana bagi hasil DBH. Dari setiap pengelompokan ini dapat dilihat data perolehan dari pengalokasian belanja modal. Baiklah teman-teman, demikian hasil dari penjelasan saya mengenai pendekatan penelitian, waktu dan tempat, sampel dan populasi, dan skala pengukuran. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan sewaktu saya menjelaskan di video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.